Saat matahari mulai terbenam, Vivi berteriak kepada temannya, Derek, bahwa mereka hanya punya waktu beberapa detik sebelum sebuah portal terbuka. Dia mengingatkannya bahwa begitu berada di dalam portal, Derek hanya punya waktu beberapa menit untuk menyelamatkan semua orang. Di menit terakhir, Vivi menegaskan kembali bahwa Derek tidak boleh berada di dalam portal saat portal itu tertutup. Derek menenggak birnya dalam satu tarikan napas dan mengatakan kepadanya bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia kemudian turun dari gedung dan berjalan ke arah Vivi, menunjukkan bahwa dia sudah paham prosedurnya karena ini bukan pertama kalinya dia menyelamatkan tim Vivi. Dia mengaktifkan kekuatannya dan mengatakan bahwa misi ini cukup mudah karena sudah menjadi rutinitas baginya. Pada saat itu, portal terbuka sepenuhnya dan Derek bersiap untuk masuk. Dia melangkah ke dalam portal dan berpindah ke dunia yang berkobar. Seseorang terlihat terluka di tanah dan monster-monster meraung, menunjukkan dominasi dan kekuatan mereka. Dia menemukan orang lain yang terluka dan mencoba menyelamatkannya. Sementara monster mulai mengepung mereka, dia berjuang keras untuk menyelamatkan orang tersebut. Puluhan tahun kemudian, Derek dengan sosoknya yang tidak terawat masih dihantui oleh kenangan tentang apa yang terjadi hari itu. Seharusnya itu misi yang sederhana, tetapi setelah bertahun-tahun menguasai sistem sendirian, dia sekarang lebih tahu untuk tidak mencoba menolong orang lain. Dia kemudian teringat kembali ke masa lalu saat dia sampai di portal tersebut. Karena Vivi tidak bisa menahan portal lebih lama lagi, yang lain bergegas keluar sementara sisanya melawan monster. Derek adalah salah satu pengguna sistem terkuat di planet ini. Karena hal ini, dia berpikir bisa menyelamatkan semua orang. Saat dia terus melawan monster, salah satu petualang memberitahunya bahwa portal akan segera tertutup dan mereka harus bergegas. Namun, dia tetap bertekad untuk menyelamatkan semua orang dan berhasil menghalau cukup banyak monster untuk menciptakan celah. Sebagai dorongan terakhir, dia menyambar pria yang terluka itu dan berlari bersamanya saat portal mulai menutup. Dia menyemangati pria itu untuk terus bergerak maju sampai mereka aman. Namun, sebelum mereka mencapai portal, monster lain muncul dan menyerang pria tersebut. Derek menyadari portal itu perlahan menutup dan berlari menuju celah kecil yang hanya cukup untuk dirinya sendiri. Saat mencoba melarikan diri, dia menyesal telah menyelamatkan yang lain karena sekarang tampaknya dia sendiri tidak akan selamat. Dalam sekejap, portal tertutup sepenuhnya, meninggalkan Derek terjebak di dalam. Derek di masa sekarang berlutut dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan hingga layak menerima nasib malang seperti itu. Dia mempertanyakan apakah dia kurang kuat atau apakah seseorang telah mengkhianatinya. Dia segera menepis ide itu dan percaya bahwa pikirannya hanya sedang mempermainkannya. Dia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa Vivi dan yang lainnya pasti sedang mencarinya, jadi dia tidak boleh kehilangan harapan. Dia meyakinkan dirinya bahwa mereka akan segera membuka portal untuknya dan dia akan melarikan diri dari neraka ini. Dia menghitung hari-hari yang telah berlalu, berharap dia akan diselamatkan. Dia tidak tahu apakah dia telah terjebak selama berbulan-bulan atau puluhan tahun demi menjaga kewarasannya. Dia berlatih dengan Glyphenia sampai dia menguasainya. Dia juga bermeditasi selama berhari-hari untuk menenangkan pikirannya. Dia melatih tubuhnya hingga mencapai puncaknya, tumbuh lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Dia mengulang rutinitas itu setiap hari tanpa absen, berharap suatu hari dia akan keluar dari portal dan melihat matahari lagi. Tiba-tiba, dia mendengar suara sistem yang memberinya peringatan tentang inang yang bergerak keluar dari jangkauan sistem. Suara bising dari kesalahan, error, sistem bergema di seluruh portal. Derek berteriak frustrasi, tidak ingin kehilangan koneksinya dengan sistem juga. Hanya itu yang tersisa baginya, dan dia merasa benar-benar akan gila tanpanya. Air mata mengalir dari matanya saat dia tenggelam dalam keputusasaan. Karena frustrasi, dia memukul kehampaan dengan kepalan tangannya, menciptakan retakan pada dinding portal yang tidak terlihat. Dia melihat kembali bayangan dirinya yang retak dan akhirnya mulai melepaskan harapan yang telah dia pegang begitu lama. Dia tidak menyerah, namun dia berharap bisa mati saja di sana. Dia telah kehilangan jati dirinya sebelumnya, dan sekarang hal itu terjadi lagi. Pada saat itu, dia memejamkan mata dan membiarkan kegelapan membawanya ke tempat yang dingin dan kejam, sampai dia mendengar retakan keras di portal dan terkejut melihat portal itu tidak kembali ke bentuk aslinya. Dia tersenyum penuh kemenangan melihat hal ini, menyalakan kembali keinginannya untuk keluar. Dia tidak peduli kemana arahnya atau apa yang ada di sisi lain asalkan dia bisa keluar dari tempat pahit ini. Sambil mengangkat senjatanya, dia menggunakannya untuk merusak dinding portal lebih parah lagi. Dia tertawa gila saat melihat dinding-dinding itu perlahan runtuh. Menerima kematian di sisi lain jauh lebih baik daripada tinggal di dalam kehampaan 1 menit pun lagi. Tepat saat itu, dia merasakan sesuatu saat menggali dinding portal. Ledakan keras menyusul dan dia terlempar ke sisi lain dinding. Dia meringis kesakitan setelah kepalanya terbentur akibat benturan tersebut. Masih pening, dia melihat ke sumber lubang di penjaranya dan terkejut melihat seekor monster meraung ke arahnya. Monster itu menunjukkan taringnya dan dia tahu keadaan akan menjadi kacau. Dia terkekeh, tahu bahwa dia bisa memanfaatkan latihannya dan menguji seberapa kuat dirinya tanpa sistem. Monster itu membuka mulutnya, membentuk bola kekuatan di dalamnya. Ia melepaskan bola itu, tetapi Derek cukup cepat untuk menghindari serangan itu dengan gesit. Namun, pada serangan kedua, dia tidak bisa menghindar cukup cepat,
sehingga dia jatuh dan terguling di sepanjang dinding portal. Dia mendarat di tanah, meringis kesakitan, dan sekarang yakin bahwa dia tidak sekadar berhalusinasi tentang kehadiran monster di dalam portal. Dia mengerang dan menyadari bahwa dia berdarah karena luka-lukanya. Bukannya khawatir, dia justru merasa gembira karena bisa berdarah lagi setelah sekian lama. Dia menjadi bersemangat dan menyatakan bahwa dia lebih baik memilih mati dan melawan monster daripada tinggal di dalam portal lebih lama lagi. Mungkin ini adalah kegilaan, tetapi setelah terjebak selama beberapa dekade, dia merasa bisa menghadapi apapun setelah sempat kehilangan keinginan untuk hidup. Dia menerjang monster itu menggunakan senjatanya, dilengkapi dengan semua yang dia pelajari selama pelatihan. Dia berbenturan dengan monster itu, menyalurkan semua kekuatannya ke dalam tombaknya. Benturan tersebut menyebabkan ledakan besar, dan dia melompat menjauh untuk menyelamatkan diri dari puing-puing. Setelah mengalahkan monster itu, dia akhirnya berhasil keluar dari portal dan melihat matahari lagi setelah apa yang terasa seperti keabadian. Melihat dunia nyata, dia berteriak sekuat tenaga karena bahagia. Beberapa saat sebelumnya, seorang anak laki-laki yang bingung berjalan melewati hutan. Tiba-tiba, dia mendengar gemerisik daun dan dengan panik mencoba melarikan diri, menyalahkan dirinya sendiri karena berkelana terlalu jauh dari desa. Andai saja dia menunggu beberapa hari lagi, dia tidak akan berada dalam bahaya seperti itu. Dia tersandung batu dan jatuh ke arah tepi tebing. Seekor serigala monster mengejarnya dan dia gemetar ketakutan. Mengetahui ini bisa jadi akhir baginya, tebing di bawahnya runtuh dan dia jatuh bebas menuju kematiannya. Serigala monster itu melompat mengejarnya sambil memamerkan taringnya. Bertekad untuk menggigitnya, anak itu berteriak minta tolong, berharap seseorang bisa mendengarnya. Beberapa saat kemudian, dia jatuh ke air tetapi berhasil berenang ke pantai. Perhatiannya teralihkan oleh retakan aneh di langit, diikuti oleh cahaya yang menyilaukan dan deburan di laut. Anak laki-laki itu gemetar melihat sosok Derek, yang dia yakini sebagai iblis berdasarkan penampilannya yang berantakan. Tiba-tiba, sistem anak itu memperingatkannya bahwa sistem penyerang telah terdeteksi, dan Derek merasa terancam saat dia mencoba melarikan diri dari bahaya yang sudah dekat. Derek terdampar di pantai. Sementara itu, seekor monster serigala melihatnya saat dia tidak sadarkan diri. Derek bermimpi tentang masa-masa saat dia terjebak di portal begitu lama, ditelanjangi dan ditarik hingga dia tidak menjadi apa-apa selain serpihan-serpihan hancur yang hanyut dalam kehampaan. Dia bertanya-tanya apakah kehidupannya sebelum terjebak, sistemnya, dan rumahnya sudah hilang sekarang, atau apakah itu semua hanya mimpi. Kesadarannya kembali ke masa sekarang saat dia merasa sedang digerogoti. Ia mencoba untuk tidur lebih lama, tetapi merasa geli dan tertawa karena sensasi itu, yang menyebabkan serigala tersebut menggigitnya dengan lebih keras. Hal ini membuatnya terbangun, lalu ia mencengkeram leher serigala itu dan menamparnya dengan keras. Sementara itu, seorang anak laki-laki memperhatikannya dari balik semak-semak dan dari sudut pandangnya, ia melihat pria itu sebagai iblis yang dapat dengan mudah mengalahkan monster serigala. Derek terkejut melihat serigala itu dan menganggapnya hanya sebagai seekor anak anjing. Ia kemudian melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa selain pohon-pohon yang mati, tanaman yang layu, dan mayat-mayat yang membusuk. Namun, baginya, semua itu terlihat indah. Serigala itu menggeram lagi, mengganggu momen apresiasinya, dan ia mendiamkannya sekali lagi serta menyuruhnya duduk di sampingnya. Ia menyadari bahwa itu bukan sekadar mimpi dan sistemnya telah kembali. Namun saat ia memeriksanya, ia menyadari bahwa sistem itu berbeda dari sistem lamanya. Pencapaian dan keahliannya telah hilang. Untuk mengujinya, ia mencoba mengaktifkan energi slash, yang seharusnya melepaskan gelombang energi dari bilah pedangnya. Namun meski ia mengayunkan senjatanya, keahlian tersebut tidak aktif. Ia teringat pesan kesalahan yang ia dengar sebelumnya tentang sistem penyerang, dan bertanya-tanya apakah itu berarti ada dua sistem sejak awal, atau apakah sistem lamanya entah bagaimana bergabung dengan yang baru. Sambil serigala itu terus menggerogoti lengannya, ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa keluar dari portal dan di mana ia berada. Saat sedang berpikir keras, ia mendengar suara gemerisik dari hutan dan terkejut melihat seorang anak laki-laki berlutut memohon untuk diampuni karena ia hanya mencoba mencari jalan pulang. Derek kaget karena anak itu takut padanya dan menganggapnya tampak seperti iblis pemakan manusia. Bingung, ia bertanya bagian mana dari dirinya yang terlihat seperti itu, lalu tersenyum dengan mata biru yang bersinar sementara serigala terus menggigit lengannya, tidak menyadari betapa berbahayanya penampilannya saat itu. Serigala itu menggonggong ke arah si anak laki-laki dan Derek segera memarahinya karena menjadi anjing yang nakal, membuat anak itu berpikir bahwa Derek sudah gila. Derek meminta maaf kepada anak itu dan mengulurkan tangannya, memperkenalkan dirinya sebagai Derek. Anak itu ragu-ragu, tetapi memperkenalkan dirinya sebagai Thomas. Derek bertanya level berapa dia dan apakah dia takut pada serigala tersebut. Thomas menjelaskan bahwa dia belum berusia 13 tahun, jadi dia masih level 0 dan tidak bisa menggunakan sistem sampai saat itu tiba, di mana mereka harus membunuh seekor makhluk untuk membukanya. Mendengar hal ini, Derek melihat ke arah serigala di sampingnya dan membunuhnya tanpa ragu. Thomas terkejut dan menyadari bahwa Derek sebenarnya tahu sejak awal bahwa serigala itu bukan hewan peliharaan dan hanya bermain-main dengannya karena bosan sambil melindunginya. Derek memeriksa sistemnya dan melihat bahwa sistem tersebut telah terbuka, menaikkan levelnya ke level 1, dan ia mendapatkan gelar Giant Slayer karena membunuh makhluk yang levelnya 50 tingkat lebih tinggi darinya,
menghasilkan 2 poin keahlian dan 282 experience, yang membuatnya sangat bersemangat. Namun, ia mendengar pesan kesalahan yang sama lagi, memperingatkan kegagalan untuk melenyapkan ancaman, diikuti tak lama kemudian oleh pemberitahuan bahwa ancaman tersebut telah berhasil ditekan. Derek menyadari firasat sebelumnya benar bahwa ada 2 sistem di dalam dirinya, yang membuat kebebasannya semakin menarik. Ia mendengar perut Thomas keroncongan dan menyadari anak itu kelaparan. Jadi, kemudian mereka memanggang daging dan Derek memberinya air, mengingatkannya untuk tidak minum terlalu cepat. Sambil makan, Derek berpikir tentang cara mengakses sistem aslinya dan memutuskan untuk membeli meditasi sebagai keahlian. Tiba-tiba ia merasakan dentuman keras di jantungnya saat keahlian mirip meditasinya yang lama terdeteksi dan menyatu dengan sistem baru, menyetrum tubuhnya sesaat. Setelah penggabungan berhenti, tubuhnya kembali normal, meskipun pembuluh darahnya terasa seperti terbakar saat keahlian tersebut naik ke level 20. Ia mengonfirmasi bahwa keahlian lamanya masih ada, tetapi tetap tidak aktif sampai keahlian serupa didapatkan, yang memungkinkan mereka untuk terbuka dan meningkat. Ia pun menyeringai menyadari bahwa ia akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian, ia meminta Thomas untuk memotong rambutnya dengan pisau cukur saat mereka menempuh perjalanan. Meskipun anak itu gugup, Derek menenangkannya. Saat mereka berjalan menembus hutan dengan Derek menggendong Thomas di punggungnya, ia mendorong anak itu untuk bercerita tentang dunia ini. Thomas menjelaskan bahwa semuanya dikuasai oleh sistem agung, yang menurut kakeknya adil, padahal kenyataannya, kaum bangsawan memanfaatkannya untuk mendapatkan kekuasaan dan menindas orang lain, yang menyebabkan kematian orang tuanya. Karena marah, Thomas tidak sengaja memotong rambut Derek dengan buruk dan panik, tetapi Derek menenangkannya, memeriksa pantulannya, dan membiarkannya tetap hidup. Setelah itu, Derek membangunkan Thomas dan mereka menemukan diri mereka di depan sebuah rumah yang hancur, yang dikenali Thomas sebagai milik Jones, seorang lelaki tua hampir level 30 yang seharusnya tidak bisa dibunuh oleh apapun di hutan ini. Derek skeptis karena ia dengan mudah membunuh serigala level 53, dan Thomas mendesaknya untuk bergegas ke desa guna memperingatkan kepala desa, Raina. Sementara itu, jauh di dalam hutan, sebuah bola hijau yang bersinar menarik perhatian seekor monster serigala, yang kemudian berubah menjadi makhluk kerangka mengerikan yang membunuh serigala itu seketika dan berkeliaran di hutan mencari korban berikutnya. Mal bertanya kepada putrinya, Brandy, apakah dia bisa membawakan cucian bersih di dalam keranjang? Gadis muda itu menjawab dengan antusias bahwa dia bisa karena dia telah membuka sistem agung. Namun, dia gemetar saat membawa keranjang cucian itu dan kesulitan membawanya pulang. Mal menyebutkan bahwa dia harus meminta kulit kepada ayahnya dari hasil buruan karena dia sangat menyukainya. Gadis itu segera bersemangat mengetahui bahwa dia bisa melatih keahlian pengerjaan kulitnya. Mal tersenyum padanya dan menambahkan bahwa ayahnya mungkin akan membantunya menguliti hewan itu sebagai pelajaran tambahan. Namun, ekspresi Mal segera berubah setelah itu. Dia teringat saat suaminya membawa Brandy ke hutan untuk membuka sistem agungnya. Suaminya menunjukkan bahwa dia sudah berusia 13 tahun sekarang dan itu berarti dia harus memutuskan bagaimana dia akan berkontribusi bagi desa. Dia kemudian menunjukkan monster level 10 yang disebut Fluffy Fox. Meskipun awalnya menolak, Brandy tidak punya pilihan selain membunuh rubah tersebut untuk mengaktifkan sistemnya. Dia merasa telah melakukan kesalahan dan mengaku bahwa dia tidak sanggup membunuh hewan lagi. Mal mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa dia akan terbiasa, meskipun Mal sendiri berharap suaminya tidak memberikan monster yang paling lucu untuk dibunuh. Tepat saat itu, dia terkejut ketika suaminya, Travis, tiba dengan penuh luka. Travis dengan panik menyuruhnya membawa Brandy ke gerbang timur dan melarikan diri. Dengan cemas, mereka bergegas ke sampingnya, menanyakan apa yang terjadi. Dia memberitahu mereka bahwa monster-monster kuat sedang menyerang dan mereka adalah sesuatu yang belum pernah mereka lawan sebelumnya. Dia menyuruh mereka bergegas dan mengingatkan putrinya untuk selalu mendengarkan ibunya. Mal ragu untuk meninggalkannya, tetapi Travis mendesak mereka untuk melarikan diri karena tidak ada waktu lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai mereka. Ibu dan anak itu berlari ke dalam hutan. Brandy menangis saat mereka melarikan diri, mengkhawatirkan ayahnya. Mal meyakinkan putrinya bahwa ayahnya akan kembali kepada mereka dengan selamat karena dia adalah pejuang yang kuat. Kemudian di bagian timur hutan, seorang pria memimpin para penyintas dari desa mereka. Rencananya adalah melakukan perjalanan ke desa Raina dan mencari perlindungan di sana untuk sementara waktu. Ia meyakinkan mereka bahwa para pemburu akan berada tepat di belakang untuk menjaga mereka tetap aman dan menjamin kesejahteraan mereka. Pada saat itu, ia merasakan kehadiran yang berbahaya di belakangnya. Dan ketika ia berbalik, ia melihat monster mengerikan menerjang ke arahnya. Sebelum ia sempat bereaksi, monster itu melahapnya bersama orang-orang lainnya. Penduduk desa membeku ketakutan melihat pemandangan itu. Monster-monster itu menggeram ke arah mereka, siap menerkam dan memangsa mereka kapan saja. Mal memandang putrinya dan mendesaknya untuk lari. Tepat saat itu, seekor monster melompat ke arah mereka dan Mal mencoba melindungi Brandy agar tidak diserang. Karena tidak punya pilihan, Brandy lari sementara ibunya melakukan yang terbaik untuk menahan monster itu saat dia melarikan diri. Mal menerima nasibnya untuk mati asalkan putrinya bisa hidup. Brandy berlari dengan air mata di matanya dan menabrak seseorang. Orang itu bertanya apakah dia butuh bantuan, dan ternyata itu adalah Derek bersama Thomas.
Thomas menegurnya karena bertanya, karena sudah jelas bahwa gadis itu membutuhkan bantuan. Derek menjawab bahwa ia tidak ingin ikut campur kecuali mereka memintanya. Thomas berlari ke arah Brandy dan mencoba menghiburnya. Brandy memeluknya dengan putus asa, memohon padanya untuk membantu mereka agar ibunya tidak mati. Mendengar hal itu, Derek mengeluarkan belatinya dan dengan mudah menebas monster itu, membunuhnya dalam sekejap. Ia bertanya apakah mereka membutuhkan 3 monster lainnya untuk mendapatkan experience, tetapi Mal menyuruhnya untuk menghabisi semuanya. Dengan penuh semangat, Derek membiarkan monster-monster itu menyerang, lalu melompat dan membalas dari atas, menebas makhluk-makhluk itu dalam satu gerakan. Setelah memusnahkan mereka, ia menyadari bahwa ia ternyata salah karena ia sama sekali tidak merasa senang. Ia menganggap mereka lemah. Sementara itu, Mal memeluk putrinya erat-erat setelah hampir terbunuh. Brandy menangis, mengkhawatirkan ayahnya. Mal menenangkannya bahwa Travis akan baik-baik saja karena dia adalah pria yang sangat kuat. Namun, dalam hati Mal mencatat bahwa suaminya tidak sekuat orang asing yang menyelamatkan mereka. Faktanya, ia belum pernah bertemu orang sekuat itu di desa manapun dan ia terpana melihat betapa mudahnya pria itu membunuh binatang-binatang tersebut. Ia berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka dan bertanya siapa dia. Derek menjawab bahwa ia hanyalah pria biasa yang membawa Thomas kembali ke desanya sambil menepuk kepala bocah itu. Ia mengajak mereka untuk ikut bersama menuju desa Thomas. Namun, bocah itu mencoba meyakinkannya untuk membantu lebih banyak lagi. Derek menunjukkan bahwa ia hanya berjanji untuk membawanya pulang, bukan membantu semua temannya. Ia juga menambahkan bahwa dari kelihatannya, desa itu kemungkinan besar sudah hancur. Salah satu penduduk bertanya apakah Grace Falls mengirimnya untuk mencari tahu apa yang salah. Derek menjawab tidak, tetapi Thomas tetap mencoba meyakinkannya untuk menyelamatkan desa dan mendesaknya untuk bergerak. Derek menolak untuk membantu dan menegaskan bahwa mereka hanya sepakat untuk bertukar informasi dan memulangkannya dengan selamat, seraya menambahkan bahwa ia tidak mendaftar untuk mempertaruhkan nyawanya demi orang asing. Derek memberitahu bahwa alasan dia kuat adalah karena dia mengandalkan dirinya sendiri dan tidak menaruh kepercayaan pada orang lain untuk membantunya. Yang terpenting, dia tidak memaksakan diri untuk menjadi pahlawan. Menurutnya, ketika segala sesuatunya menjadi tidak terkendali dan sesuatu yang buruk terjadi, itu biasanya karena seseorang memaksakan diri membantu orang lain. Ia belajar dengan cara yang sulit dan menyadari bahwa ia tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Thomas berargumen bahwa karena Derek kuat, dia seharusnya membantu orang lain. Derek mencibir dan mengejeknya karena berpikir terlalu sederhana. Bocah itu menegaskan kembali bahwa tidak ada yang bisa melukai Derek, jadi tidak apa-apa baginya untuk bertarung tanpa butuh bantuan siapapun. Ia memukul-mukul dadanya berulang kali untuk membuktikan bahwa ia tidak bisa disakiti. Bocah itu mulai menangis dan memanggilnya, bajingan, karena tidak mau menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Derek setuju bahwa dia bukan orang baik dan memberitahu Thomas bahwa hidup bukanlah dongeng, berharap suatu hari bocah itu juga menyadarinya. Dengan cara itu, dia bisa menjadi kuat dan ketika itu terjadi, dia bisa memutuskan untuk menjadi pahlawan sendiri. Itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Thomas memelototinya, dan melihat tekad di mata bocah itu, Derek teringat akan dirinya yang dulu. Tanpa diduga, hal itu menggerakkan sesuatu yang tertanam jauh di dalam dirinya yang sulit untuk dilepaskan. Tiba-tiba, ia menyambar bocah itu dan menggendongnya lagi. Thomas bingung dan bertanya apa yang dia lakukan. Derek menjawab bahwa mereka akan pergi menyelamatkan desa tersebut. Thomas tampak terkejut. Mereka tiba di dalam desa yang terbakar dan Derek melawan monster raksasa. Raungan binatang itu bergema di seluruh desa yang hangus. Saat tiba, Thomas menyaksikan kenyataan mengerikan tentang orang-orang yang mati akibat serangan monster. Ia tahu Derek ingin dia melihat kenyataan dan belajar darinya. Derek memberitahu bahwa apa yang dia lihat adalah konsekuensi dari menjadi lemah. Thomas pun sadar bahwa ini bukanlah misi penyelamatan, melainkan misi pemulihan jenazah. Tiba-tiba, Derek berhenti dan mencegahnya maju. Mereka menunggu beberapa saat dan Derek menjadi waspada setelah merasakan kehadiran di dekatnya. Tiba-tiba, seorang pria muncul dari balik bongkahan batu. Thomas segera mengenalinya sebagai kepala desa. Derek mencoba menghentikannya, tetapi Thomas bergegas ke sisi kepala desa. Ia kemudian melihat ayah Brandy yang terluka parah setelah melawan monster. Pria itu menghembuskan napas terakhirnya, dan Leon tahu sudah terlambat bagi Travis. Derek bertanya apakah mereka memiliki penyembuh, healer, yang bisa membantunya. Kepala desa menjawab bahwa penyembuh dengan kekuatan luar biasa tidak akan pernah mengunjungi desa sederhana mereka. Mendengar ini, Derek mempertimbangkan untuk menggunakan ramuan kebangkitan terakhir di gelang penyimpanannya. Namun, ia menahan diri dan mengingatkan dirinya untuk tidak membiarkan kepahlawanan Thomas yang salah tempat mempengaruhinya. Alih-alih menggunakan ramuan, ia melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan dan membantu mereka mengucapkan selamat tinggal terakhir. Kemudian, Mal dan Brandy menangisi kematian Travis. Brandy berlari ke arah ayahnya dan memohon agar tidak meninggalkannya. Travis menyentuh wajahnya, menyuruhnya untuk kuat demi ibunya, dan mengatakan bahwa dia mencintainya untuk terakhir kalinya. Brandy menangis keras karena duka. Setelah beberapa waktu, Derek memberitahu mereka bahwa mereka harus pergi sesegera mungkin karena daerah itu tidak aman.
Ia melihat Thomas menangis dan mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa itu tidak mudah, tetapi dia akan terbiasa. Leon bereaksi negatif dan mengonfrontasi Derek, bertanya siapa dia dan mengatakan bahwa dia tidak seharusnya berbicara seperti itu kepada anak kecil. Ia menekankan bahwa Derek bukan dari desa mereka dan mempertanyakan mengapa dia bersama Thomas. Bocah itu menengahi mereka, mengatakan bahwa Derek tidak sepenuhnya salah dan dia mengerti maksudnya. Orang tuanya tidak pernah pulang suatu hari nanti dan meskipun sulit, dia mencoba untuk terbiasa. Dia mengaku merasa cemburu karena dia tidak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Orang-orang dewasa berjalan di belakangnya saat dia merenungkan hidup. Sementara itu, Derek memeriksa notifikasi sistemnya dan menemukan bahwa ia naik level dari monster yang ia bunuh sebelumnya. Sistem mengizinkannya untuk memilih sebuah kelas. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa memilih kelas yang sama seperti sebelumnya dan menemukan bahwa pilihannya lebih luar biasa daripada yang lama. Ia membaca pilihan yang ada, termasuk Shadow Brawler, Epic Hero, dan Eternal Guardian. Ia ragu-ragu sampai ia melihat pilihan untuk menjadi Champion of the Void, juara kekosongan, yang membuatnya gemetar. Ia menyadari bahwa Void akan menjadi bagian dari dirinya, dan ia tidak akan pernah terjebak olehnya lagi. Mengingat kegelapan yang pernah ia alami, ia menerima kelas tersebut dan memilihnya. Tubuhnya bersinar, mengejutkan Leon dan Thomas. Kepala desa memperingatkan Thomas untuk menjauh saat Derek menjalani transformasi. Di dalam kesadarannya, Derek mendapatkan keterampilan baru seperti Channel dan Void Call. Ia segera mengaktifkan Void Call, melepaskan kekuatan besar yang bahkan tidak bisa dipercayai oleh kepala desa. Mal dan Brandy melihat lonjakan kekuatan itu dari kejauhan. Namun, saat energi mulai stabil, seekor monster Void muncul dari retakan dimensi. Leon dan yang lainnya terpaku melihat kemunculan monster tersebut. Derek merasa senang karena mendapatkan makhluk panggilannya sendiri. Monster itu keluar dari retakan dan mendekatinya. Ia bertanya-tanya nama apa yang bisa ia berikan, dan terpikir nama Asher. Monster itu sedikit lebih kecil dari monster lain yang ia lawan, tetapi ia bisa mengatasinya. Leon melihatnya tersenyum dan bertanya-tanya apakah dia tahu apa itu monster Void, hanya untuk menyadari bahwa pria aneh di depan mereka itu sepertinya benar-benar bisa mengendalikan makhluk tersebut. Derek mencoba memerintahkan monster itu untuk duduk. Namun, yang mengejutkan semua orang, monster itu justru menyerangnya dan menghempaskannya ke sisi lain hutan. Merasa khawatir, Thomas mencoba memeriksanya, tetapi kepala desa menghentikannya lagi. Kesal dengan peliharaannya, Derek memutuskan untuk menghabisinya karena tidak mengikuti perintah. Ia memerintahkan Leon dan Thomas untuk menjauh demi keselamatan mereka, agar ia tidak perlu menahan diri. Ia memerintahkan sistemnya untuk mengidentifikasi monster itu, tetapi sistem baru tersebut tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Mengingat monster Void pertama yang pernah ia temui, ia membatin bahwa makhluk di depannya ini mungkin sulit untuk dilawan. Jika ia ingin menang, tidak boleh ada ruang untuk kesalahan. Ia menerjang ke arah monster itu dan bertarung secara langsung. Yang mengejutkannya, monster itu menahan serangannya hanya dengan telapak tangannya. Dalam sekejap mata, monster itu mementalkannya ke langit dan menghempaskannya kembali sebelum ia sempat mengumpulkan momentum. Serangan itu membuatnya jatuh terjerembab ke tanah dan mengakibatkan luka serius. Sebelum ia sempat bergerak, monster Void itu sudah bergerak lagi ke arahnya. Karena hal ini, ia sempat berpikir jika ia berpura-pura mati, mungkin monster itu akan meninggalkannya. Namun, sesaat kemudian, ia sadar hal itu tidak akan terjadi karena monster tersebut terus menyerangnya, membantingnya berulang kali ke berbagai arah. Pada titik ini, kesehatan, HP, miliknya turun hingga 20% dan ia mengaktifkan keterampilan meditasi untuk menghindari cedera lebih lanjut. Namun, upaya ini sia-sia karena kesehatannya terus merosot. Thomas menatapnya dengan air mata berlinang sambil terus berlari bersama yang lain. Ia berdoa dalam hati agar Derek bisa bertahan hidup. Monster Void itu bersiap menyerang lagi sementara Derek masih berusaha mencari cara untuk melawan monster tangguh tersebut. Ia mencari keterampilan, skill, yang bisa menyelamatkannya dan menemukan satu yang sekiranya berguna. Setelah memilih keterampilan Heavy Weapons Master, beberapa keterampilan serupa ditemukan dan semuanya bergabung menjadi satu. Monster itu membantingnya lagi tepat saat level keterampilannya naik ke level 20. Setelah keterampilan itu berhasil ditingkatkan, Derek mendapatkan lonjakan kekuatan besar dan mencoba memberi kerusakan pada monster itu. Namun, ia menyadari bahwa kekuatan Void menetralkan serangannya. Masih ada satu hal yang belum ia coba. Ia kemudian menggunakan keterampilan yang ia peroleh sebelumnya bersama dengan Void Call. Ia mengaktifkan Channel Void, yang memicu kekuatan dahsyat yang melonjak tak terkendali di dalam dirinya. Dengan kekuatan ini, ia menyerang monster itu sekali lagi dan akhirnya berhasil mengalahkannya dengan satu serangan tunggal. Setelah membunuh monster itu, ia membuka poin baru dan level keterampilannya naik. Di tempat lain, seorang pelayan mengetuk pintu tuannya dan melaporkan bahwa seekor monster Void terdeteksi. Wanita pemilik rumah itu merasa hal ini menarik dan memerintahkan pelayan tersebut untuk mengirim seorang pemburu, Hunter, guna menyelidikinya. Leon dan yang lainnya tiba dengan selamat di tempat persembunyian mereka di hutan. Para penduduk desa bertanya apakah mereka sudah bisa pulang setelah serangan monster tersebut untuk memeriksa anggota keluarga mereka. Namun,
Leon kesulitan menjelaskan dan meneteskan air mata. Dengan suara pedih, ia memberitahu mereka bahwa tidak ada lagi tempat untuk pulang dan ia merasa telah gagal sebagai pemimpin mereka. Ia merasa sangat malu hingga berharap ia ikut mati bersama mereka. Namun, Derek mengatakan kepadanya agar tidak terlalu keras pada diri sendiri. Thomas terkejut bahwa pria itu ternyata masih hidup dan berlari ke sisinya untuk memeluknya. Derek menyebutkan bahwa ia tidak akan kalah semudah itu. Thomas merasa tersipu malu karena tindakannya lalu melepaskan pelukannya. Derek kemudian mendekati Mal dan Brandy lalu meminta maaf atas kehilangan mereka. Sebelum pergi, ia menyimpan jenazah suami Mal ke dalam gelang penyimpanannya agar bisa diberikan pemakaman yang layak. Terkejut oleh sikap baiknya, Mal berterima kasih karena hal itu sangat berarti bagi mereka. Derek hanya memberikan anggukan dalam diam, menerima rasa terima kasihnya. Saat malam tiba, Leon dan yang lainnya berkumpul untuk membicarakan kejadian tadi. Leon bertanya tentang monster Void sebelumnya, dan Derek meyakinkan mereka bahwa makhluk itu sudah dikalahkan. Ia mengaku sempat kesulitan pada awalnya, tetapi begitu ia menyadari apa yang harus dilakukan, ia menjadi tak terhentikan. Namun, Thomas meragukan hal ini karena neneknya dulu sering bercerita tentang monster Void agar ia tidak berkeliaran di hutan sendirian. Ia yakin monster itu pasti masih ada di sekitar sana untuk memulihkan diri. Mengingat apa yang terjadi, Mal setuju dengan Thomas, menambahkan bahwa ia belum pernah bertemu orang yang bisa memenangkan pertempuran melawan makhluk seperti itu. Derek mencoba mengabaikan pembicaraan itu agar tetap rendah hati dan bersikap seolah itu bukan masalah besar. Keesokan paginya, Mal membangunkan semua orang dan menyuruh mereka terus bergerak agar bisa mencapai desa Raina sebelum matahari terbenam. Saat bersiap untuk pergi, Derek merasakan seseorang menarik bajunya dan melihat Brandy. Dengan tersipu, Brandy bertanya apakah Derek bisa memberinya beberapa hewan yang ia simpan di gelangnya. Derek setuju dan mengeluarkan monster kecil dari penyimpanannya, menyerahkannya kepada Brandy. Karena penasaran, ia bertanya mengapa Brandy menginginkannya. Brandy menceritakan saat sistemnya akhirnya terbangun dan senyuman di wajah ayahnya saat mengajarinya cara mengolah kulit hewan. Air mata jatuh saat ia mengatakan bahwa ia ingin membuat baju zirah untuk desa agar ia bisa membuat ayahnya bangga dan memastikan tidak ada orang lain yang terluka lagi. Melihat betapa hancurnya perasaan gadis itu, Derek merasa kasihan. Ia menawarkan lebih banyak hewan jika Brandy membutuhkannya. Ia menepuk kepala gadis itu dan menyadari bahwa mungkin ia memang tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Belakangan, para penduduk desa akhirnya sampai di desa Raina. Mal berbicara dengan penjaga gerbang yang menolak membiarkan mereka masuk karena mereka tidak dikenal dan tidak memiliki identitas yang jelas. Dengan frustrasi, Mal memintanya untuk memanggil Raina, tetapi penjaga itu tetap menolak, mengatakan bahwa ia tidak ingin meninggalkan posnya. Sementara itu, Derek bertanya kepada Leon apakah ia tidak akan mengatakan sesuatu karena dia adalah pemimpin desa. Lelaki tua itu menjawab bahwa ia tidak layak disebut pemimpin lagi karena ia tidak lagi memiliki desa dan tidak ada yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri. Mal terus memohon kepada penjaga gerbang, mengutip Dekrit Gracheval. Marah melihat situasi itu, Derek turun tangan dan menyatakan bahwa ia akan menghancurkan tembok tersebut agar penduduk desa bisa masuk. Penjaga gerbang menantangnya, merasa yakin bahwa tembok itu tidak bisa ditembus, bahkan menawarkan untuk memberi mereka pelajaran karena dianggap tidak berpendidikan. Melihat Derek hampir kehilangan kesabaran, Mal mengingatkannya bahwa membunuh seorang bangsawan tidak akan sebanding dengan risikonya dan hanya akan memperburuk keadaan. Tepat saat itu, gerbang terbuka dan menampakkan Rhea, kepala desa, bersama Aceh, putra bungsu dari keluarga Walt Gracheval. Rhea segera mengenali Mal dan menanyakan tujuannya datang. Ia kemudian bertanya apakah desa mereka aman, karena salah satu pemburunya melaporkan melihat asap dari arah sana. Setelah mendengar apa yang terjadi, Rhea merasa simpati dan mengundang mereka masuk ke desanya. Ia menyuruh Aceh untuk menegur bawahannya dan menyatakan bahwa orang-orang ini sekarang berada di bawah perlindungannya. Mal berterima kasih dan keduanya berpelukan. Rhea menggunakan momen itu untuk berbisik kepada Mal agar mereka berhati-hati karena ada jenis monster yang berbeda yang tinggal di dalam tembok desa. Sementara itu, Aceh berkomentar bahwa Rhea secara terang-terangan merusak otoritasnya dan mengingatkannya untuk tahu diri, karena ia berada di sana untuk urusan resmi yang bisa berakibat fatal jika gagal. Dengan kesal, Rhea mendesaknya untuk menyelesaikan urusannya dan segera pergi. Aceh membalas bahwa Rhea tidak dilindungi oleh hukum dan mengklaim bahwa ia bisa menghancurkan semua orang di desa jika ia mau. Rhea meragukan hal itu, tahu bahwa tindakan tersebut akan membawa malu bagi keluarga Aceh dan ayahnya tidak akan ragu untuk menghukumnya. Sementara itu, Derek menyadari bahwa ia sekarang bisa mengakhiri kontraknya dengan Thomas karena ia telah mengembalikannya kepada bangsanya. Namun, ia mempertimbangkan untuk tinggal sedikit lebih lama demi mempelajari lebih lanjut tentang dunia ini daripada hanya berkelana di hutan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itulah satu-satunya alasan ia ingin tinggal. Saat ia berdiri di dekat pintu masuk, Raina memperhatikannya dan bertanya apakah ia salah satu teman Mal, menambahkan bahwa siapapun yang berhubungan dengan Mal dan Leon disambut baik di desa. Derek berjalan melewatinya dan masuk ke dalam. Raina tiba-tiba menyadari bahwa pria itu memiliki aura yang luar biasa. Delilah, nenek Thomas, meradang di meja makan, yakin bahwa Raina pasti punya alasan yang sangat kuat karena telah membuat mereka menunggu selama ini, sementara Richard, kakeknya, dengan tenang menyuruhnya untuk rileks.
Ketidaksabaran memuncak saat Delilah mengetuk-ngetukkan kakinya ke lantai, memecah keheningan yang tegang. Ia membentak balik dengan marah, menolak untuk tenang dan mengingatkan Richard bahwa Thomas masih hilang. Pintu tiba-tiba terbuka, menarik perhatian semua orang ke arah pintu masuk. Raina akhirnya tiba, membuat Delilah menuntut penjelasan tentang apa yang begitu penting hingga membuat mereka menunggu. Namun, Delilah membeku karena terkejut saat air mata mulai membanjiri wajahnya. Seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, Thomas menyerbu masuk ke dalam ruangan dengan kecepatan penuh, berteriak memanggil kakek neneknya sambil berlari lurus ke arah mereka. Terbebani oleh emosi, Delilah kesulitan berbicara saat cucunya menghampirinya. Ia menangis terseduh-seduh saat rasa lega akhirnya menyelimutinya. Ketiganya berpelukan erat di lantai sementara Richard memberitahu Thomas betapa mereka sangat merindukannya. Rhea melangkah masuk ruangan bersama Derek dan Leon, sedikit bercanda apakah membawa Thomas masuk adalah hal yang cukup penting. Thomas terus memeluk kakek neneknya sementara Derek memperhatikan dalam diam. Senyum tipis tersungging di wajahnya saat ketegangan mereda. Rhea meminta semua orang untuk duduk saat suasana ruangan perlahan tenang. Kelompok itu berkumpul di meja sementara Rhea mengumumkan bahwa mereka memiliki hal penting untuk didiskusikan. Ia menyapa Derek secara formal setelah mendengar dari Mallory bahwa dialah alasan mengapa semua orang dari desa Lyon masih hidup. Rhea mengungkapkan rasa terima kasihnya, mengakui risiko yang diambil Derek untuk melindungi rakyat mereka. Sementara itu, Thomas berbagi momen berharga dengan kakek neneknya saat mereka akhirnya bersatu kembali. Derek meremehkan hal itu sebagai tanggapan kepada Rhea, menepis pujian tersebut dan bersikeras bahwa itu hanyalah melakukan apa yang perlu dilakukan. Rhea membantah dengan tegas, menyatakan bahwa menjaga rakyat adalah tugas seorang pemimpin. Ekspresinya menajam saat ia memberi isyarat bahwa masih ada hal lain yang harus dibahas. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa menawarkan pembayaran apapun jika itu yang diharapkan Derek, mengakui bahwa desa tersebut sudah kekurangan sumber daya, sambil melirik seorang bangsawan di luar yang bersantai dan meminta minuman lagi dari penduduk desa. Kembali ke meja, Derek tersenyum pada Raina, menjawab bahwa Thomas sudah membayarnya dengan membantunya, jadi masalah itu dianggap selesai. Ia tiba-tiba mengalihkan fokus, memperingatkan bahwa kekhawatiran yang sebenarnya terletak pada masalah yang berkembang di dalam hutan, membuat Raina bertanya-tanya apakah ia tahu apa yang sedang terjadi. Setelah jeda singkat, Derek angkat bicara dan menyatakan bahwa ia punya ide. Saat ia merenung secara internal, ia membandingkan situasi tersebut dengan sistem lamanya dan mengenali pola yang familiar. Ia dengan tenang menyimpulkan bahwa apa yang mereka hadapi adalah sebuah Dungeon Break, dan implikasinya terasa berat di ruangan itu saat gambaran tentang sebuah Dungeon muncul. Derek menjelaskan bahwa Dungeon adalah darah kehidupan dari sistem itu sendiri. Mereka berfungsi sebagai sumber harta, kekuatan, dan bahaya yang konstan, membentuk dunia melalui risiko dan imbalan. Setiap Dungeon adalah dunia mandiri yang diciptakan oleh sistem untuk menguji, menyiksa, dan memperkuat mereka yang cukup berani untuk masuk. Untuk menjaga keseimbangan, hanya petualang di bawah level tertentu yang diizinkan masuk, memastikan tantangan tetap adil dan mematikan. Namun, ketika sistem gagal dan sebuah Dungeon dibiarkan tanpa pengawasan, ia tidak akan tetap diam. Sebaliknya, ia akan membusuk, meledak keluar, dan melepaskan kekacauan murni. Saat Dungeon pecah, monster tumpah langsung ke dunia, dan energi korupsinya mulai menginfeksi tanah sekitarnya. Rhea berargumen bahwa jika sebuah Dungeon telah terbentuk, seharusnya itu sudah terdeteksi sejak lama, yang membuat keberadaannya tidak mungkin. Derek membantah asumsi itu, menunjukkan bahwa tidak ada yang mencegah Dungeon baru terbentuk. Meskipun jarang, Richard menimpali bahwa kemunculan Dungeon baru bukanlah hal yang mustahil, terutama jika muncul jauh di dalam hutan yang belum dijelajahi di mana sedikit petualang yang pernah berani masuk. Richard menjadi tegang saat menyadari hal itu, mengakui bahwa teori tersebut akan menjelaskan semua yang terjadi sejauh ini. Rhea mendesak Richard, dan ia menjelaskan bahwa meskipun tampaknya tidak masuk akal, itu adalah satu-satunya kesimpulan yang masuk logika. Rhea menunjuk ke peta dan bertanya kepada Derek dari mana ia berasal, tetapi Derek menolak untuk menjawab dan menyarankan agar mereka segera memperbaiki masalah tersebut sekarang setelah mereka memiliki gambaran tentang apa itu. Saat Derek melangkah keluar ruangan, ia juga menyarankan agar bangsawan di luar saja yang menangani situasi tersebut, yang semakin memperkuat ide bahwa kehadiran mereka di sini bukanlah sebuah kebetulan. Rhea tiba-tiba menghentikannya dan memintanya menunggu, mengakui kekuatan Derek dan mengaku mereka tidak punya apa-apa untuk ditawarkan padanya. Rhea meletakkan tangan di dadanya dan bertanya langsung kepada Derek apakah ia bisa membantu mereka. Derek mengembuskan napas perlahan, mengeluarkan desahan lelah saat ia mempertimbangkan permintaan tersebut. Tanpa menoleh ke belakang, Derek membuka pintu dan menolak mentah-mentah, menjawab dengan satu kata, tidak. Thomas duduk diam di bangku, menunduk dengan ekspresi konflik dan gelisah. Derek memanggil Thomas dan menyuruhnya berjalan bersamanya, membuat bocah itu mendongak kaget. Saat Derek menuju pintu, ia berpikir untuk mencari brandy dan membawakannya lebih banyak kulit binatang. Pintu tertutup di belakang mereka dengan suara tajam, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Rhea menoleh ke arah Richard saat ia mengakui bahwa Derek benar. Rhea berkomentar bahwa Derek tidak harus bersikap terlalu blak-blakan dan bersikeras mereka harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan cepat. Ia memanggil Leon dan menunjukkan bahwa dialah yang paling banyak menghabiskan waktu bersama Derek. Rhea meminta pendapat jujur Leon sekarang setelah Derek pergi. Leon terdiam,
menatap ke depan saat ia mempertimbangkan pertanyaan itu. Ia mengaku tidak tahu, lalu mulai menggambarkan Derek sebagai seseorang yang mengajukan banyak pertanyaan dasar dan memiliki sisi sarkastik yang tajam. Raina mendesak Leon lebih jauh, menanyakan apa lagi yang menonjol tentang Derek. Leon mengungkapkan bahwa Derek bahkan bisa memanggil kekosongan, summon the void, ekspresinya tegang saat mengatakannya. Di luar, Derek berjalan melalui jalan-jalan desa dengan Thomas mengikuti di belakang. Derek memindai area tersebut dan bertanya di mana Brandy berada, mencatat bahwa desa itu tidak terlalu besar. Dari dekat, sebuah suara tajam berteriak, memerintahkan seseorang untuk melepaskan sesuatu saat situasi berubah menjadi bermusuhan. Brandy meronta dan bersikeras bahwa kulit binatang itu adalah miliknya, sementara seorang wanita bangsawan mencibir bahwa seorang rakyat jelata hanya akan merusak sesuatu yang sangat berharga. Ia merenggut benda itu, mengambil kulitnya dengan tenang dan dengan angkuh berkomentar bahwa itu sama sekali tidak sulit. Sambil terbaring di tanah, Brandy mengancamnya untuk mengembalikannya atau menghadapi konsekuensi, tetapi wanita itu mengejeknya sambil menggunakan nama Wallis sebagai alasan untuk memberi pelajaran pada desa tersebut. Sambil memegang kulit binatang itu dengan senyum puas, ia berbalik saat Brandy menatap tak berdaya. Ia tiba-tiba membentak kesal saat bertabrakan dengan Derek, mulai memarahi tanpa menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Ekspresinya membeku saat rasa takut menyelimutinya, tubuhnya gemetar sementara perintah tenang untuk menjatuhkan benda itu menggantung di udara. Tekanan berat memenuhi suasana dan atmosfer menjadi gelap, membuatnya menyadari bahwa ia telah salah menilai situasi. Derek menjulang di atasnya dengan mata bersinar dan kemarahan dingin, menuntut kulit binatang itu dengan suara yang tidak memberikan ruang untuk penolakan. Sebuah pedang bercahaya turun ke tanah, menyatakan situasi tersebut sama sekali tidak bisa diterima. Sosok bernama Aceh yang geram mengutuk pelanggaran tersebut, menuntut keadilan atas penghinaan yang dilakukan terhadap bangsawan. Ia mengeluarkan ultimatum dingin, memerintahkan Rhea untuk menyingkir atau menghadapi konsekuensi mematikan. Rhea campur tangan dengan paksa, memerintahkan Aceh untuk mundur dan melarang pertempuran apapun di dalam desanya. Derek memperhatikan ketegangan yang meningkat saat Rhea dalam hati mencatat bahwa ia telah menyebabkan masalah dalam waktu singkat. Rhea mengakui bahwa Leon benar untuk berhati-hati terhadapnya. Brandy memeluk kulit binatang itu sambil menangis sementara Thomas mencoba melindunginya. Aceh menerima hasilnya dengan dingin dan melangkah maju, mengambil tindakan sendiri. Dengan gerakan meremehkan, Derek mencengkeram lengan wanita bangsawan itu, lalu membantingnya ke tanah. Saat Aceh menonton dengan tidak percaya, Derek dengan tenang menyatakan bahwa ia memang berencana untuk meninggalkan desa. Saat kerumunan menonton dalam diam yang terpaku, Thomas memeluk neneknya karena terkejut, berjuang untuk memahami keputusan mendadak Derek. Derek menenangkannya bahwa ia akan kembali, mengingatkannya untuk mendengarkan kakek neneknya dan terus berlatih. Sebelum pergi, Derek menyerahkan pencukur elektrik kepada Thomas dan menyuruhnya berlatih menggunakannya selama ia pergi. Saat ia berjalan pergi, ia memperingatkan Thomas untuk tidak membuka sistemnya dulu, dan bocah itu setuju dengan tenang. Derek berhenti sejenak saat Aceh memanggilnya, ekspresinya berubah dingin dan waspada, tetapi Derek berjalan melewatinya dan menyatakan bahwa ia akan menghentikannya tepat di sana. Ia mengancam Aceh dengan nada merendahkan, memperingatkannya untuk tidak pernah menyentuh siapapun dari desa itu lagi. Tanpa ragu, Derek melangkah maju dan berjanji akan membunuhnya jika ia berani kembali. Saat ketegangan memuncak, Aceh bertanya-tanya dalam hati siapa sebenarnya Derek. Saat Derek berjalan pergi, Aceh dan kelompoknya menjadi kaku, terbebani oleh tekanan luar biasa dari kehadirannya saja. Rhea dan yang lainnya saling bertukar pandang dengan tegang, merasakan ada sesuatu yang sangat salah saat rasa takut merambat melalui mereka. Derek terus melangkah maju, dikelilingi oleh energi ungu yang memercik dan memancarkan teror murni. Tiba-tiba, Aceh memerintahkan Juf untuk mengikuti Derek, yang dijawab dengan anggukan tajam. Sementara itu, Derek mengingat apa yang ia pelajari dari Thomas tentang mendapatkan pencapaian, achievement, karena membunuh sesuatu yang levelnya 100 tingkat di atas dirinya. Derek menyadari bahwa ia harus berkelana jauh ke dalam hutan jika ingin menemukan sesuatu yang cukup kuat. Ia merenung bahwa ia tidak seharusnya melakukannya sekarang karena secara teknis ia masih berada di level rendah. Saat Juf memata-matai dari pohon, sang pemanah menarik busurnya, tali busur berderit pelan saat ia membidik. Ia menyeringai dan mengejek Derek dari atas, yakin bahwa Derek tidak akan pernah tahu siapa yang menyerangnya. Anak panah dilepaskan, membelah udara dalam sekejap. Derek menyadari bahwa ia telah naik level beberapa kali, namun masih perlu menemukan monster setidaknya level 112. Layar statusnya muncul, memperlihatkan level, kelas, statistik yang meningkat drastis, dan poin statistik yang belum digunakan, yang rencananya akan ia bagikan. Mata Derek menajam saat ia merasakan sebuah anak panah mendekatinya dengan kecepatan tinggi, menyadari bahwa Juf akhirnya bergerak setelah membuntutinya selama lebih dari 1 jam. Ia dengan tenang menghindari serangan itu. Derek membuka menu status dan mulai mengalokasikan poin ke beberapa statistik sekaligus. Beberapa pencapaian terpicu secara berturut-turut, mengejutkan Derek saat sistem memberinya keterampilan gratis. Juf panik ketika tembakannya meleset, kesulitan memahami bagaimana Derek bisa menghindarinya. Yakin bahwa Derek tidak pernah menyadarinya, ia mengabaikan kegagalan itu dan menyiapkan tembakan lain. Anak panah itu melesat menembus udara menuju Derek dengan kecepatan mematikan. Dengan santai,
Derek menangkis anak panah tersebut. Matanya yang tajam melotot saat ia mengungkapkan bahwa ia sedang di tengah proses memilih keterampilan baru. Juve membeku karena terkejut, tidak mampu memahami bagaimana Derek bereaksi tepat waktu. Tanpa ragu, ia berputar dan lari ke arah berlawanan. Ia berulang kali melompat melalui pepohonan, melarikan diri dengan cepat dari mangsanya. Juve panik, menyadari bahwa ia sedang diburu oleh sesuatu yang jauh melampaui kemampuannya. Di tengah pengejaran, Derek tiba-tiba muncul di hadapannya dan sedang menimbang-nimbang apakah akan memilih Magic Resistance, ketahanan sihir, atau Stone Skin, kulit batu. Juve menabrak pohon tempat Derek berada dan langsung mengubah arahnya. Derek menerjang mendekat saat Juve menjerit ketakutan, berusaha keras untuk melarikan diri. Juve dengan putus asa meraih dahan pohon dan berjongkok di atas dahan, bersiap untuk langkah selanjutnya. Ia meraung dan melepaskan serangannya ke arah atas, menembakkan anak panah ke segala arah. Hujan anak panah menghantam kanopi hutan menuju Derek di bawah, yang kemudian menyebut gerakan itu payah. Anak-anak panah itu menghancurkan dahan pohon dengan keras, menembus pepohonan dengan kekuatan ledakan. Juve terengah-engah sambil melihat sekeliling, tidak yakin apakah serangan terakhirnya mengenai sasaran. Pohon itu meledak dengan puing-puing dan asap saat dampak serangan mereda, meninggalkan hasil yang tidak jelas. Derek duduk dengan tenang di dahan di atasnya, mengungkapkan bahwa ia nyaris menghindari serangan itu. Menyadari kesalahannya, Juve panik setelah memilih Magic Resistance terlalu cepat saat Derek menghantam lehernya. Setelah itu, Juve menyeret dirinya maju. Kembali ke desa, sebuah suara marah meneriakkan nama Juve dan mempertanyakan apa yang terjadi padanya. Sosok Juve yang babak belur ditangkap dan diinterogasi oleh Aceh, hampir tidak mampu menjawab saat ia mengaku bahwa ia tidak berhasil membunuh Derek. Dengan luka memar, Juve mengaku bahwa ia bahkan tidak bisa menggores Derek sedikitpun. Realitas itu meresap, membuat Aceh terpana dan terdiam sejenak. Ia meminta semua orang untuk berkumpul kembali saat perintah diberikan untuk mengemasi barang-barang dan kembali ke Todd. Salah satu pria mempertanyakan penarikan mundur itu, menanyakan apakah mereka benar-benar melarikan diri. Aceh segera membungkamnya, menjelaskan bahwa mereka tidak melarikan diri melainkan pergi untuk mencari bala bantuan. Sementara itu, Derek bergerak lebih dalam ke hutan mengikuti aliran sungai kecil saat ia bepergian sendirian. Sambil berjalan, ia berulang kali mengaktifkan kemampuan sistemnya, dengan tenang mengidentifikasi sekelilingnya. Sistem melabeli benda-benda terdekat seperti pohon dan batu, mengonfirmasi bahwa keterampilan identifikasi, meningkat levelnya melalui penggunaan terus-menerus. Derek mengaktifkan identifikasi lagi, fokus pada makhluk aneh di depannya. Sistem mengungkapkan bahwa itu adalah monster kelinci bertanduk level 54. Bukannya menyerang, Derek berjongkok dan berbicara santai padanya, bertanya-tanya mengapa makhluk itu berkeliaran begitu jauh di dalam hutan. Kelinci itu balas menatap dalam diam, tanduk tunggal dan ekspresinya yang tenang membuatnya tampak tidak berbahaya. Derek tersenyum dan mengakui bahwa makhluk itu sebenarnya cukup lucu, ragu-ragu bahkan saat memikirkan levelnya. Namun, kelinci itu tiba-tiba menerjang maju, menghantamkan tanduknya yang bercahaya lurus ke arah Derek sebelum ia sempat bereaksi sepenuhnya. Derek tersentak kaget, nyaris tidak menyadari apa yang baru saja menyerangnya. Kelinci itu berputar di udara, menabrak pohon dengan kekuatan kasar. Derek memutar tubuhnya ke samping, nyaris menghindari tebasan mematikan lainnya. Kelinci itu mendarat dengan rendah dan stabil, menatapnya dengan permusuhan yang jelas. Kelinci itu melotot tajam, kemarahannya memuncak saat ia mengunci pandangan pada Derek. Derek menyeringai dan dengan tenang menerima tantangan itu, mempersilahkan makhluk itu untuk menyerang. Kelinci itu merunduk rendah dan menggeram, otot-ototnya menegang saat bersiap untuk melompat. Ia melesat lurus ke bawah dalam penyelaman vertikal, terbungkus dalam seberkas energi biru yang tajam. Derek berputar dan menangkis serangan itu, memukul makhluk yang berputar itu di udara. Ia menangkap kelinci itu dengan bersih di udara, memegangnya secara terbalik. Sambil memegang makhluk yang menggeliat itu, Derek berkomentar santai tentang betapa cerobohnya makhluk tersebut. Kelinci itu menggigit sebagai balasan, akhirnya berhasil mendaratkan serangan. Indikator kerusakan muncul, tetapi Derek mengabaikannya, tidak terpengaruh oleh luka kecil itu. Namun, ia membeku di tengah gerakan, merasakan ada yang tidak beres saat sebuah peringatan melintas di pikirannya. Ia menyadari bahwa serangan itu tidak berarti apa-apa baginya, tetapi bisa berakibat fatal bagi seseorang yang jauh lebih lemah seperti Thomas. Kelinci itu balas melotot tajam, permusuhan dan niatnya terekspos sepenuhnya. Derek berlutut dan dengan tenang menurunkan kelinci itu, memutuskan untuk mengakhiri pertarungan tanpa membunuhnya. Ia berjalan pergi dengan acuh tak acuh, mengejek kelinci itu karena tidak layak untuk diburu. Makhluk itu mengawasinya dalam diam, masih terlihat kesal dan waspada. Tiba-tiba, Derek mempertimbangkan pilihannya, bertanya-tanya keterampilan pemulihan mana yang harus dipilih setelah melihat betapa bergunanya Magic Resistance. Ia berhenti sejenak untuk berpikir, menimbang keputusan dengan hati-hati alih-alih terburu-buru. Sistem menampilkan keterampilan pemulihan yang tersedia di hadapannya. Derek mencatat bahwa sistem hanya menawarkan 3 pilihan, membuat keputusan itu tidak bisa dihindari. Ia segera menolak cure toksin, sembuhkan racun, karena merasa tidak butuh menyembuhkan racun saat ini. Ia kemudian mempertimbangkan life leech, hisap nyawa,
mencatat bahwa penyembuhan berdasarkan kerusakan yang ia berikan bisa berguna. Rejuvenation, peremajaan, menarik perhatiannya sebagai pilihan penyembuhan yang bersih dan terarah. Derek ragu, menyadari bahwa Life Leech kemungkinan akan menyembuhkannya lebih banyak secara keseluruhan, tetapi ada sesuatu yang terasa kurang tepat. Setelah memutuskan, ia mengetuk Rejuvenation dan mengunci pilihannya saat sistem mengonfirmasinya. Sistem mengonfirmasi bahwa Derek telah berhasil mempelajari Rejuvenation. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa memilih Rejuvenation masuk akal, terutama jika ia perlu menyembuhkan orang lain. Derek menghela napas frustrasi, mempertanyakan mengapa ia pergi demi sesuatu yang sepele seperti pencapaian. Dikelilingi oleh hutan yang tenang, ia merenung pahit karena akhirnya bertemu orang-orang lagi setelah bertahun-tahun sendirian, hanya untuk berakhir terisolasi sekali lagi. Berdiri sendirian di hutan, Derek bertanya-tanya mengapa instingnya selalu untuk melarikan diri daripada bertahan. Derek menggertakkan gigi dan menolak pikiran itu mentah-mentah, memaksa dirinya untuk berhenti berpikir berlebihan. Ia meyakinkan diri sendiri bahwa bertahan hanya akan menyebabkan masalah, mengingat betapa dekatnya mereka dengan kematian karena monster hampa, Void Beast. Ekspresinya mengeras saat tekadnya menetap, percaya bahwa pergi adalah pilihan yang lebih aman untuk saat ini. Tanpa peringatan, Derek tiba-tiba dipukul dari belakang, tubuhnya tersentak ke depan karena benturan tersebut. Ia berbalik dengan kaget, menuntut untuk tahu apa yang baru saja menyerangnya. Derek menoleh ke arah kelinci bertanduk itu dengan tidak percaya, menanyakan mengapa ia masih mengikutinya dan apakah ia menyimpan dendam. Kelinci itu tiba-tiba menerjang maju, memaksa Derek untuk buru-buru mengayunkan senjatanya karena terkejut. Seekor serigala mayat hidup, Undead Wolf, muncul dari pepohonan di belakang kelinci, mengungkapkan ancaman sebenarnya yang mengintai mereka. Kelinci itu menyempitkan matanya dan menyerang dengan ganas, menggigit dan melolong dengan keganasan yang tak terduga. Derek memblokir serangan itu tepat waktu, tetapi dampaknya menembus pertahanannya dan membuatnya terhuyung. Derek memperhatikan kelinci yang terluka itu melompat-lompat dan bergumam tak percaya bahwa ia mengira kelinci seharusnya adalah herbivora. Ia mempelajari kelinci itu lebih dekat dan menyimpulkan bahwa yang satu ini adalah seorang psikopat dan keras kepala. Kelinci itu balas menatap dengan bangga, tubuhnya ternoda namun seolah-olah sama sekali tidak terganggu oleh kekerasan tersebut. Sambil menghela napas, Derek dengan enggan membiarkan kelinci itu mengikutinya, memperingatkannya agar tidak memperlambat jalannya. Keduanya terus maju melewati hutan bersama-sama, kelinci itu melompat-lompat di belakangnya sebagai rekan yang tak terduga. Derek menyiapkan api unggun sementara kelinci itu tetap dekat, membantu dengan santai seolah-olah pertempuran dan berkemah adalah hal yang sama normalnya bagi makhluk itu. Tanpa ragu, kelinci itu secara brutal menghabisi monster yang terluka dalam satu serangan ganas. Derek dengan tenang menepuk kepala kelinci itu setelahnya, tersenyum seolah memberi penghargaan pada hewan peliharaan daripada mengakui kekerasannya. Malam harinya, Derek tidur di samping api unggun sementara kelinci itu meringkuk di dekatnya. Hutan akhirnya menjadi sunyi. Rutinitas mereka berlanjut keesokan harinya saat kelinci itu membantunya lagi dalam perburuan. Derek meregangkan tubuh dan menguap, menghilangkan sisa tidurnya saat kabut pagi menggantung rendah di sekitar tempat terbuka. Sambil mengusap bagian belakang lehernya, ia memanggil kelinci pembunuh untuk bergegas agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Bukannya mengikuti, kelinci bertanduk itu berhenti dan duduk di tempatnya, menatapnya dalam diam. Derek berbalik dengan bingung, baru kemudian menyadari bahwa kelinci itu tidak bergerak sama sekali. Dari kejauhan, keduanya saling berhadapan di tempat terbuka, keheningan yang canggung menyelimuti saat Derek menunggu kelinci itu merespons. Ia mengerti bahwa ini adalah titik di hutan di mana kelinci tersebut tidak akan lagi mengikutinya. Kelinci itu tiba-tiba duduk dan menempatkan dirinya dengan kokoh di tanah, menolak untuk bergerak. Derek melambai selamat tinggal dan mendoakan keberuntungan baginya sambil mengakui secara terus terang bahwa tidak ada apapun di hutan ini yang punya peluang melawannya. Saat ia berjalan pergi, ia menerima bahwa perpisahan ini pasti akan terjadi pada akhirnya. Derek menundukkan pandangannya dan mengingatkan dirinya untuk tenang. Saat ia terus maju sendirian, Derek mendorong lebih dalam ke hutan, mengingatkan dirinya bahwa ia sendirian karena pilihan dan tidak lagi terjebak dalam kehampaan. Ia berjalan menuju tempat terbuka yang bengkok, menerima bahwa jalan ke depannya adalah sesuatu yang ia pilih dengan sengaja untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah inti energi hijau yang berputar terbentuk di depan, memancarkan kehadiran yang meresahkan. Melihatnya dengan jelas, Derek mengaktifkan keterampilannya dan memerintahkan sistem untuk mengidentifikasi fenomena tersebut. Sistem mengungkapkannya sebagai Unding Dungeon, ruang bawah tanah yang tak pernah mati, sebuah instansi level 100 dengan kondisi luapan ekstrim dan hadiah yang tidak diketahui. Derek mengakui bahwa ruang bawah tanah itu mungkin menyimpan sesuatu yang layak untuk sebuah pencapaian, tetapi ia menolak untuk melangkah masuk. Karena tidak memiliki ukuran nyata tentang kekuatan ruang bawah tanah itu dan takut akan jebakan lainnya, ia memutuskan risikonya tidak sebanding dengan hadiahnya. Teringat pada Thomas dan para bangsawan, Derek memutuskan bahwa kembali adalah pilihan yang lebih cerdas. Ia berbalik menjauhi ruang bawah tanah itu, yakin bahwa seluruh perjalanan ini membuang-buang waktu. Tiba-tiba, seekor acidic ghoul, mayat pemakan daging asam, muncul, meledak dengan energi yang dahsyat. Berlumuran luka namun tetap tenang,
Derek menyapa monster itu dengan santai, menyadari bahwa itu adalah monster level 115 yang memancarkan energi hijau korosif. Bukannya takut, Derek malah menyeringai. Ia menyadari ini adalah lawan yang selama ini ia butuhkan. Derek telah memendam rasa frustrasinya terlalu lama, dan ia senang akhirnya punya pelampiasan. Ia mengisi energinya dan menghadapi monster yang menerjang itu. Dengan satu ayunan pedang, lengan musuh terlepas dengan mudah, dan ia sesumbar bahwa ia mengharapkan lebih dari sesuatu yang berada di atas level 100. Saat ia mengatakannya, lengan sang ghoul beregenerasi dalam sekejap, dan gerakan tak terduga itu membuat Derek terjebak dalam cengkeramannya, terombang-ambing tak berdaya. Ia menyadari kulitnya mulai meleleh terkena asam, sehingga ia tidak punya pilihan selain memaksa diri untuk bebas. Musuh itu memang lebih kuat dari yang ia duga, tapi itu tidak masalah. Derek mengenakan zirah sistemnya, siap untuk bersenang-senang semaksimal mungkin. Sebuah tangan iblis raksasa mengayun ke arahnya. Meski ia menghindar, serangan itu tetap mengenai dan merusak zirahnya. Saat serangan lain menyusul dan menghancurkan pelindung dadanya, ia menusukkan tombak ajaibnya, yang kemudian menembakkan ledakan energi yang menghancurkan dada target. Namun, hal itu tidak mempengaruhi sang ghoul, yang justru meraung dan menyerangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Tangannya gagal mematahkan senjata Derek, tetapi semburan ludah asam meluluhkan zirah dan pakaian sang ksatria hingga lepas. Masih memegang teguh harga dirinya, Derek bertanya apakah hanya ini yang bisa ditawarkan monster level 100. Ia tertawa mengejek melihat betapa konyolnya situasi itu dan mulai memercikan aliran listrik. Semua energi yang terpendam dilepaskan, melahap dan menguapkan seluruh gol tersebut di tempatnya berdiri. Kemenangan telak atas lawan level tinggi. Lonjakan poin pengalaman masuk ke tubuhnya. Meski begitu, asam dari pertempuran tetap tersisa, menghancurkan sekeliling beserta zirahnya yang sudah meleleh. Ia memutuskan untuk menyimpannya di ruang penyimpanan sampai bisa diperbaiki. Mengingat bajunya pun hancur, ia menyesal tidak membeli lebih banyak baju dari bumi, karena menurutnya memakai tunik dunia ini kurang menarik. Sang ksatria beristirahat sejenak, dan 2 minggu segera berlalu setelah ia meninggalkan desa Raina. Di sana, Thomas sedang berkeringat karena terlalu fokus melakukan sentuhan akhir, memotong rambut seseorang dengan alat cukur yang diberikan oleh Derek. Sambil menunjukkan cermin, pelanggannya diperlihatkan potongan rambut yang bersih dan memuaskan. Thomas menyuruhnya untuk membawa orang lain yang mungkin butuh bantuannya. Brandy mendesah, masih tidak percaya semua orang membiarkan bocah itu memotong rambut mereka, dan ia mengancam Thomas agar tidak pernah berpikir untuk melakukan hal yang sama padanya. Ketakutan, Thomas berjanji untuk berhenti menawarkan jasa padanya, namun gadis muda itu tetap menghela napas dengan pikiran yang risau. Brandy telah melakukan semua yang dia bisa dengan kulit binatang yang diberikan Derek sebelum pergi, menggunakannya hingga batas maksimal. Dia butuh Derek kembali membawa lebih banyak kulit. Thomas pun merasakan hal yang sama karena sudah 2 hari sejak ulang tahunnya, yang berarti dia sudah bisa membuka sistemnya. Kakeknya menangkap seekor kata untuknya, tetapi itu hanya level 7. Jauh lebih rendah dari apapun yang mungkin dibawa teman mereka. Bocah itu yakin Derek akan membawa sesuatu yang lebih baik. Dia hanya perlu menunggu. Sementara itu, di desa Lyon, seorang pria misterius melangkah ke wilayah tersebut dan memeriksa jejak pertempuran sengit. Pertempuran itu begitu besar sehingga dia bisa mencium bau Void Beast, binatang hampa, di jarinya, serta energi kedua milik orang yang membunuhnya. Sumbernya mengarah ke desa lain di dekat sana, dan dia langsung menuju ke sana.